Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya selaku perwakilan dari kelompok 2. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu kelompok 2. Terdiri dari saudari Alda, saya sendiri Alinia Frenti Rawangan, dan saudari Nalvia. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Yang pertama yaitu tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah yang berarti mengisahkan Allah dalam penciptaan, kekuasaan, kepemilikan, dan kewenangan Allah sebagai satu-satunya zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Bahwa Allah sebagai Khalik dan Malik, pencipta segala sesuatu, pemberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi petunjuk, yang mengurus dan menetapkan aturan. Keyakinan seperti ini bisa dikatakan tauhid bila telah bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan Allah adalah yang berhak disembah tanpa mempersekutukannya. Tauhid rububiyah dan maknanya. Tauhid rububiyah yang merupakan salah satu bentuk tauhid atau mengisahkan Allah ini memiliki arti beriman hanya kepada Allah, satu-satunya zat yang memiliki kekuasaan mutlak, memiliki hak mutlak untuk mengatur, menciptakan, merencanakan, hingga menjaga jalannya alam semesta. Tauhid rububiyah ini sering kita jumpai dalilnya dalam Al-Quran yang menerangkan tentang kekuasaan Allah. Salah satu ayat Al-Quran yang menerangkan tentang kekuasaan Allah adalah surat Az-Zumar ayat 62 yang memiliki arti Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu. Ini tentu menunjukkan secara mutlak bahwa Allah merupakan satu-satunya zat yang memiliki kekuasaan atas alam semesta mulai dari hidup hingga matinya makhluk. Tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah ini merupakan bentuk ibadah hanya kepada Allah dan meninggalkan sesembahan selainnya. Ibadah itu sendiri harus dibangun atas dasar cinta dan pengagungan kepadanya. Tauhid uluhiyah bisa juga dikatakan tauhidul ibadah, yang berarti mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui segala pekerjaan hamba, yang dengan cara itu mereka dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh tauhid uluhiyah. Yang pertama, beribadah hanya kepada Allah. Yang kedua, takut hanya kepada Allah. Dan yang ketiga, mencintai juga karena Allah. Penyimpangan tauhid uluhiyah contohnya seperti saat kita mengalami musibah di mana ia berharap bisa terlepas dari musibah itu. Lalu, orang itu datang kepada seorang dukun. Kita meminta di tempat itu supaya penghuni tempat itu atau sang dukun bisa melepaskannya dari musibah yang sedang menimpanya. Ia berharap dan takut jika tidak terpenuhi keinginannya. Yang ketiga, tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat adalah bentuk pengisahan seorang hamba kepada Allah mengenai nama-nama dan sifat Allah. Kaidah tentang nama dan sifat Allah. Yang pertama, nama dan sifat Allah merupakan sesuatu yang sifatnya tauqifiyah, artinya harus berdasarkan wahyu, baik dari Al-Quran ataupun As-Sunnah. Yang kedua, keyakinan tentang sifat Allah harus seperti keyakinan tentang zatnya. Artinya, seorang muslim harus menyadari bahwa tidak ada yang menyamai Allah dalam segala sifat, zat, ataupun perbuatan. Karena itu, sifat-sifat Allah juga tidak bisa disamakan atau dimiripkan dengan sifat makhluk. Yang ketiga, semua nama Allah adalah nama yang baik. Artinya, Allah adalah zat yang sempurna dan nama-nama Allah juga merupakan kesempurnaan yang tidak memiliki kekurangan sedikit pun. Dan yang keempat, nama-nama Allah tidak terbatas pada jumlah tertentu. Hanya Allah yang tahu apa saja nama yang Ia miliki. Keutamaan beriman kepada nama dan sifat Allah. Setiap keimanan pasti memiliki keutamaan.
menjaga tauhid asma wa sifat. Dengan mempelajari tauhid asma wa sifat dan beriman dengannya, maka keimanan dalam diri seseorang akan bertambah kuat dan tidak lagi berharap, takut, ataupun menyembah kepada selain Allah. Baik, itulah tadi pemaparan serta penjelasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.